Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Euro, karena kita tahu bahwa Liga belum mulai dan Manchester City belum ada tanda-tanda untuk bergegas di musim transfer. Maka dari itu selama Euro kita akan membahas terkait pertandingan atau review pertandingan tim-tim yang ada di Euro 2020, yang mana Euro ini berlangsung dari 11 Juni hingga 11 Juli. Mungkin tim-tim yang akan dibahas adalah tim-tim yang besar seperti Inggris ya, terutama Inggris, terus Belgia, terus grup neraka yaitu Portugal, Jerman dan Prancis, terus juga ada Italia mungkin ya. Tapi ketika pertandingan-pertandingan yang akan kita review nantinya adalah pertandingan-pertandingan yang seru tentunya. Ya, kita mulai dari Inggris lawan Kroasia, di mana di grup B ya kalau nggak salah, di grup D, di mana di grup D Euro ini Inggris bertemu dengan Kroasia di pertandingan pertama, di mana sebelumnya Inggris sudah di 2018 Inggris ketemu Kroasia itu sebanyak 3 kali, yaitu di semifinal Piala Dunia 2018 yang mana Kroasia mampu menang 2-1 dari Inggris di babak pertambahan waktu. Terus 2018 juga ketemu di UEFA Nation League, di mana pertemuan pertama di grup A itu waktu itu 0-0, dan di pertemuan kedua di grup A di Nation League Inggris menang 2-1. Tentunya ini menjadi sebuah catatan bahwa kedua negara ini pada dasarnya adalah kedua negara yang memiliki ambisi untuk meraih juara. Kita tahu bahwa Inggris meraih juara terakhir di kancah sepak bola internasional yaitu Piala Dunia, pernah 1 kali. Namun tentunya Inggris di generasi emasnya, yang sebenarnya Inggris generasi emas setiap generasi kayaknya emas semua ya, tapi ya inilah tim sebejana yang selalu tampil baik akan tetapi sulit untuk menjadi juara. Inggris, kita tahu bahwa Inggris merupakan tim di mana pemain-pemainnya itu cukup berjaya di kompetisi liganya. Ya, walaupun banyak pemain asing yang datang kepada Liga Inggris IPL, namun pemain-pemain contoh saja seperti Marcus Rashford, Harry Kane, terus Kevin Phillips, terus John Henderson, Mason Mount gitu, terus Kyle Walker, Raheem Sterling, itu merupakan produk-produk asal Inggris yang patut diacungkan jempol. Terus ada lagi pemain mudanya Jude Bellingham, terus Bukayo Saka, Phil Foden, Jadon Sancho. Itu merupakan generasi-generasi Inggris yang akan datang, yang mana pada musim ini atau pada Euro ini dikombinasikan dengan pemain-pemain tua yang ada di Inggris. Tentunya pemain-pemain senior dan pemain-pemain muda dari Inggris ini memberikan kontribusi yang nyata di pertandingan melawan Kroasia. Karena apa? Karena di pertandingan melawan Kroasia, Inggris sebiasanya yang menerapkan di Piala Dunia 2018 yaitu dengan strategi 3-5-2, akan tetapi dengan Southgate ini memberikan pembeda di pertandingan ini, yaitu Inggris menggunakan 4-2-3-1, di mana 4-3-2-1 dari Inggris nyatanya terbukti mampu membuat pertahanan Kroasia agak sedikit keteledoran atau kelelahan untuk menghadapi tim Inggris yang mana dihuni oleh pemain-pemain yang bintang. Bahkan di Euro musim ini Inggris merupakan tim termahal di kompetensi Euro 2020 ini. Gimana gak termahal, pemain-pemainnya dibayar atau digandrol oleh tim lain untuk membelinya, yaitu dengan harga selangit. Tim sebejana ini biasanya bermain cukup gak efektif ketika di turnamen, tapi di kualifikasi sangat efektif. Terbukti di 4-4-2-nya, kita kembali lagi ke 4-4-2-nya Inggris, di mana menerapkan 4-2-2 dengan fullback yang bisa naik turun, dengan tengah yang sangat solid dan lini depan yang sangat lincah. Tentu Inggris ini dengan 4 back sejajarnya
kayak Walker Johnstone, terus teori Troy Mings, sama Kevin Tripper, sama Ryan Tripper itu bermain sangat solid. Tanpa adanya seorang Harry Maguire digantikan oleh Mings, itu sangat alot juga di lini pertahanan Inggris. Yang menjadi unik adalah Ryan Tripper bermain menjadi back kiri, yang mana di back kiri sebenarnya ada Luke Shaw yang juga bagus di musim ini, dan Ben Chilwell tentunya juga sangat bagus di musim ini. Akan tetapi Southgate menurunkan Trippier di posisi sebelah kiri, dan ternyata pertandingan sangat bagus yang dilakukan oleh Trippier dari sisi kiri. Sedangkan dari gelandang bertahannya, dua pivot mereka yaitu Kevin Phillips dan Declan Rice. Kalau melihat kedua pemain ini, tentu jelas seakan Inggris akan lebih kuat atau lebih solid tanpa memberikan tekanan lebih untuk di depan. Akan tetapi ternyata Kevin Phillips itu menjadi gelandang box to box pada pertandingan pada kali ini. Kita akan bahas di pertandingan ya. Sedangkan lini tengahnya ada Mason Mount, Phil Foden dari sisi sayap, Raheem Sterling dan Harry Kane. Tentu kita tahu keempat pemain ini atau Harry Kane, Raheem Sterling, Mount dan Foden di klubnya masing-masing, tentu kita tahu ya bagaimana kualitas dari mereka. Tak terkecuali dari tim dari Kroasia. Kita sebut aja ada di sana Brozovic gelandang bertahan, Luka Modric, Kovacic, Ivan Perisic, Ante Rebic, Kramaric itu sangat-sangat bagus di klubnya masing-masing, tapi tidak sebejana dari tim Inggris. Tentunya ini menjadi salah satu kuda hitam di Euro musim ini dari Kroasia, karena tim ini tidak diunggulkan di Euro untuk memenangkan gelar. Beda dengan Inggris yang selalu setiap pertandingan atau setiap kompetisi yang dia mainkan selalu menjadikan kandidat sebagai juara karena kualitas pemainnya. Diibaratkan adalah pemain ini merupakan pemain yang sangat berkualitas. Kalau kita melihat permainan di babak pertama, tentu jelas kendali dipegang oleh Inggris pada menit pertama sampai pertengahan babak pertama. Sebelum Phil Foden mengenai tiang sepakan dari kaki kirinya. Setelah itu praktis Inggris tidak mampu untuk menerobos. Bola dikuasai oleh Kroasia. Jadi di babak pertama pada dasarnya sebenarnya pertandingan sangat imbang antara kedua tim, antara Kroasia maupun Inggris. Tentunya pemain-pemain yang sekaliber katanya sebejana Inggris ini, buktinya melawan Kroasia mengalami deadlock juga. Kroasia pun juga demikian. Bagus penguasaan bola, ketika ke depan mulut gawang deadlock juga. Ini adalah kedua tim di pertandingan ini yang mana lini tengahnya menjadi faktor di sini. Ketika lini tengah dikuasai oleh Kroasia, mampu dipatahkan oleh lini tengah dari Inggris. Begitu pula demikian, Inggris ketika memegang bola mampu dipatahkan oleh lini pertahanan ataupun lini tengah dari Kroasia. Tentunya ini menjadi sebuah catatan untuk kedua pelatih untuk menurunkan di babak kedua. Terbukti di babak kedua Inggris maupun Kroasia itu merubah strateginya. Gimana mereka menurunkan banyak pemain, menurunkan pemain pengganti untuk merefresh tim. Akan tetapi sebelum merefresh tim, ternyata Inggris mampu unggul lebih dulu melalui Raheem Sterling dengan umpan yang bagus dari Kevin Phillips, yang mana dia mampu menerobos dari lini tengah sampai menusuk ke sepertiga pertahanan lawan dan memberikan umpan silang ke tengah, yang mana Raheem Sterling sangat bebas sebebas-bebasnya, dan akhirnya Raheem Sterling mampu menciptakan gol. Yang mana pada musim ini Sterling sangat underperform di City, namun di Inggris dia membuktikan bahwa dia bisa untuk menciptakan gol, dan terbukti malam ini dia menciptakan gol. Nah, setelah itu merubahlah semua pemain dengan diganti dengan pemain yang fresh, sehingga kedua tim ini sama-sama lebih kuat lagi di lini tengahnya. Pertarungan lini tengah dari kedua tim ini sangat-sangat bagus untuk dan layak untuk ditonton. Akan tetapi sekali lagi, kreativitas untuk menciptakan peluang dari kedua tim ini tidak ada setelah gol pertama. Ini menjadi sebuah catatan untuk kedua pelatih di pertandingan next time atau di pertandingan yang akan datang di grup ini, di grup D. Tentunya pelatih memiliki peran penting untuk merubah dan
mensiasati bagaimana cara untuk mengatasi deadlock di lini depannya. Karena praktis semuanya yang gerak adalah lini tengah. Lini depannya ada sedikit terganggu dari kedua tim. Tentunya buat catatan Inggris dan buat catatan Kroasia. Dan selamat buat Inggris karena sudah menang di pertandingan kali ini. Dan semoga hasil ini tidak membuat para pemain lebih jumawa, akan tetapi lebih spirit lagi untuk meraih kemenangan demi kemenangan di grup D sampai lolos ke babak 16 besar. See you guys.